Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ragananda dengan NIM A1C322006. Kali ini saya akan membuat mewawancarai Bapak. Bapak siapa, Pak? Saya Ahmad Ansori, guru fisika SMA Negeri 6 Kota Jambi. Di sini dengan materi yaitu hakikat pendidik dan hakikat peserta didik. Dengan sub materi saya yaitu hakikat pendidik. Langsung saja kita ke soalnya. Soal pertama, menurut Bapak, apa sih hakikat dari pendidik itu? Pendidik adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap keilmuan dan sikap dari orang yang dididik atau kita kenal dengan peserta didiknya. Lanjut soal kedua. Pendidik adalah siapapun yang bertanggung jawab secara langsung terhadap peserta didik. Bagaimana tanggapan Bapak jika ada pendidik yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya kepada peserta didik? Misalnya seperti jarang masuk kelas dan lain-lain. Ya, tentu saja tujuan dari pendidikan itu pasti tidak akan tercapai karena pendidik tersebut tidak mengerti dari hakikat dari pendidik tersebut. Tujuan pendidikan kan ya kita merubah sikap, menambah keilmuan dari peserta didik kita. Nah, kalau pendidik yang tidak memahami tugas-tugas tersebut, tentu tujuan dari pendidikan tidak akan tercapai. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Apakah seorang guru sebagai seorang pendidik perlu memahami hakikat pendidik? Mengapa? Ya, tentu saja seorang pendidik harus memahami tujuan hakikat pendidik itu apa. Kalau tidak, ya bagaimana dia bisa menjadi pendidik yang baik bagi peserta didiknya. Nah, misalkan pendidikan dia pertama mengajar ya, memberikan keilmuan, terus memberikan teladan sikap bagi peserta didiknya. Terus kalau misal dia tadi misalnya terlambat di kelas atau apa ya, berarti dia gagal memberikan teladan bagi peserta didik. Iya, betul. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik. Bagaimana sih cara Bapak dalam mengembangkan potensi keilmuan peserta didik terkhusus dalam pendidikan fisika? Ya, pada dasarnya kan setiap peserta didik itu dia punya potensi masing-masing ya. Betul. Kita nggak bisa samakan. Jadi mereka adalah personal yang unik setiap orangnya. Jadi kita nggak boleh menyamaratakannya. Setiap orang akan ditingkatkan kemampuannya. Kita beranjak dari kemampuan awal dia dulu. Jadi misalkan saya kasih contoh nih, misalnya kita mengajar fisika tapi ada siswa yang belum tahu nih kali tambah bagi kurang misalnya. Jadi kita mulailah dari siswa tersebut, kita ajarkan dulu dia matematika dasar atau kita minta tolong guru untuk mengajarkan matematika dasar pada siswa tersebut. Nah, bagi siswa yang mungkin sudah mahir, sudah jago di fisikanya, ya mungkin nanti kita ikutkan dia di event-event seperti misalnya lomba atau apa gitu kan, yang gitu, ya KSN atau apa, kita ikutkan mereka ke sana. Dan lanjut soal terakhir. Okay. Pendidik dalam ajaran Islam sangatlah dihargai kedudukannya. Menurut Bapak, kenapa pendidik sangat dihargai kedudukannya? Ya, pertama memang itu adalah kewajiban sih sebenarnya setiap umat Islam untuk mengajar ya sebenarnya, bukan hanya sekedar guru saja. Kalau dalam hadis kan misalnya ya sampaikanlah walaupun satu ayat. Jadi setiap orang punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Kebetulan memang kalau pendidik itulah sudah tugas fungsi pokoknya utamanya untuk menyampaikan suatu kebenaran. Makanya guru itu memiliki posisi yang penting di dalam agama. Lagi pula kalau kita lihat hadis misalkan ada 3 yang tidak habis ya ketika kita udah meninggal. Satu amal jariah itu kan. Nah, salah satu kita mengajar ya itu di amal jariah kita nanti. Oke. Mungkin sekian dari wawancara saya pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak telah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.